Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Sofian, nomor stambuk 404-2019-0030, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saya membuat video ini untuk menjawab soal dari Bapak Dr. Hardianto Janggi SHMH selaku dosen tindak pidana tertentu. Dengan soal nomor 1, sebutkan sanksi-sanksi pidana pasal yang telah disebutkan dari video yang tadi. Jawabannya itu pasal 281, pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 282 terdapat 3 ayat. Pada ayat pertama, sanksinya penjara pidana paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Ayat kedua, pidana 9 bulan, denda Rp4.500. Ayat 3, pidana penjara 2 tahun 8 bulan dengan denda Rp70.500. Pasal 283 ayat pertama, pidana penjara 9 bulan, denda Rp9.000. Ayat 2, pidana yang sama dengan ayat pertama. Pada ayat 3, pidana penjara 4 bulan dengan kurungan pidana paling lama 3 bulan dengan denda Rp9.000. Pasal 284, pidana penjara paling lama 9 bulan. Pasal 285, pidana penjara 12 tahun. Pasal 286, pidana penjara 9 tahun. Pasal 287, pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 288, ayat pertama, pidana penjara 4 tahun. Ayat kedua, pidana penjara 8 tahun. Ayat ketiga, pidana penjara 12 tahun. Pasal 289, pidana penjara 9 tahun. Pasal 290, pidana penjara 7 tahun. Pasal 291 terdapat 2 ayat. Ayat pertama paling lama 12 tahun. Ayat kedua, pidana penjara 15 tahun. Pasal 292, pidana penjara 5 tahun. Pasal 293, pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 294 terdapat 2 ayat. Ayat pertama, pidana penjara 7 tahun. Ayat kedua, pidana yang sama. Pasal 295 terdapat 2 ayat. Ayat pertama, bagian 1, pidana penjara 5 tahun. Ayat pertama, bagian kedua, pidana penjara 4 tahun. Dan ayat kedua, pidana ditambah sepertiga. Pasal 296, pidana penjara 1 tahun 4 bulan, pidana denda Rp15.000. Dan pasal 297, pidana penjara paling lama 6 tahun. Nomor 2, apa perbedaan antara pasal 284 bagian ke-1 dan bagian kedua? Perbedaan bagian ke-1 dan kedua yaitu pada bagian ke-1, seorang pria dan wanita yang telah menikah melakukan overspell dengan seseorang yang sudah menikah. Sedangkan pada bagian ke-1 dan kedua, seorang pria atau wanita yang belum menikah melakukan overspell dengan seseorang yang sudah atau telah menikah. Nomor 3, sebutkan bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terdapat di masyarakat, yaitu perkosaan baik berupa percobaan maupun yang sesudah merupakan tindak nyata, surat-surat telepon dan benda-benda yang bersifat seksual yang tidak diinginkan, desakan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, desakan untuk berkencan, sentuhan, sandaran, penyudutan atau cubitan yang tidak diinginkan, pandangan atau gerakan-gerakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan,